Kita hidup dalam dunia yang tampak solid. Sentuhan memberikan sensasi kehangatan, benda-benda memiliki bentuk dan warna, dan suara bergema di ruang yang terasa nyata. Namun, apakah realitas ini sungguh nyata? Ataukah ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar? Segala sesuatu yang kita anggap sebagai materi, dari pegunungan megah hingga tubuh kita sendiri, sebenarnya hanyalah hasil interpretasi pikiran. Seperti cermin yang mencerminkan cahaya tanpa memiliki substansi sendiri, dunia fisik hanyalah pantulan dari gerakan energi yang tak terlihat. Ilmuwan telah lama mengungkap bahwa pada tingkat subatomik, benda padat tidaklah benar-benar padat. Atom yang membentuk segala sesuatu sebagian besar terdiri dari ruang kosong, dengan partikel-partikel kecil yang menari di dalamnya, terikat oleh kekuatan yang tak kasat mata. Jika kita bisa melihat materi pada esensinya yang paling mendasar, kita tidak akan menemukan sesuatu yang kokoh, melainkan tarian energi yang terus berubah. Dunia fisik hanyalah fata morgana yang disusun oleh pikiran kita. Apa yang kita sebut sebagai benda padat sebenarnya adalah cahaya yang dikompresi. Seperti es yang terbentuk dari air yang membeku, materi adalah cahaya yang dipadatkan oleh pola energi yang teratur. Pikiran universal bertindak sebagai pemahat, mengubah gelombang cahaya menjadi bentuk yang kita kenali sebagai dunia. Namun, cahaya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, bergetar dengan frekuensi tertentu, sehingga membentuk wujud yang bisa kita lihat dan rasakan. Tubuh kita sendiri bukanlah sekadar daging dan tulang, melainkan struktur cahaya yang telah dikodekan ke dalam pola tertentu. Jika materi adalah cahaya yang dikompresi, maka energi adalah kebalikannya, cahaya yang dilepaskan kembali ke keadaan aslinya. Saat kita membakar selembar kertas, apa yang terjadi? Kertas itu lenyap, namun bukan berarti ia hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi panas, cahaya, dan gas, kembali ke bentuk energi yang lebih halus. Demikian pula, segala sesuatu dalam realitas ini hanyalah fase sementara dari tarian cahaya yang lebih besar. Semua benda yang kita anggap nyata sedang bergerak dalam siklus abadi, dari cahaya ke materi, dan dari materi kembali ke cahaya. Hidup dan mati, penciptaan dan kehancuran, semuanya hanyalah transformasi dalam permainan energi yang tak berujung. Maka, apa arti semua ini bagi kita? Jika dunia yang kita lihat hanyalah ilusi yang disusun oleh pikiran, lalu di manakah letak realitas sejati? Jawabannya ada dalam kesadaran kita sendiri, dalam cara kita memandang, memahami, dan berinteraksi dengan kehidupan ini. Kita bukan sekadar pengamat dunia, tetapi juga bagian dari pola yang lebih besar. Jika kita memahami bahwa realitas fisik hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih dalam, kita bisa mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, melampaui bentuk, melampaui keterbatasan, dan menyadari bahwa di balik ilusi ini ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Dalam kegelapan, kita menyalakan lilin dan seketika ruangan berubah. Cahaya tidak hanya mengusir gelap, tetapi juga mengungkap bentuk, warna, dan tekstur yang sebelumnya tersembunyi. Namun, apakah kita pernah bertanya, dari manakah cahaya berasal? Apakah ia sekadar fenomena fisik, ataukah ia adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menjadi jantung dari seluruh realitas? Di balik segala sesuatu yang ada, terdapat denyut cahaya yang tak pernah berhenti. Ia bukan hanya gelombang yang bergerak atau partikel yang melesat, tetapi denyut penciptaan yang terus-menerus membentuk kehidupan. Seperti jantung yang berdetak menghidupi tubuh, cahaya berdenyut sebagai kekuatan yang menghidupi alam semesta. Ketika kita melihat langit malam yang dipenuhi bintang, kita sebenarnya sedang menyaksikan kisah penciptaan yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Cahaya yang berkelana di angkasa membawa pesan dari masa lalu, menceritakan bagaimana bintang-bintang lahir, bersinar, dan akhirnya meredup. Cahaya adalah saksi abadi dari kelahiran dan kehancuran, dari awal dan akhir yang tak terpisahkan. Dunia yang kita lihat tidaklah berdiri sendiri. Setiap bentuk, setiap warna, setiap gerakan, semuanya adalah hasil dari keberadaan cahaya.
Namun, cahaya tidak selalu tampak. Ia bisa tersembunyi, bekerja di balik layar sebagai arsitek tersembunyi, yang membangun dan merancang realitas tanpa kita sadari. Ketika matahari terbit, kita melihat dunia kembali berwarna. Daun-daun yang sebelumnya tampak gelap kini berpendar dalam berbagai gradasi hijau. Air yang mengalir di sungai berkilauan, seolah menyimpan serpihan bintang. Tetapi apakah daun dan air itu sendiri yang berubah? Tidak. Cahayalah yang mengungkapkan mereka kepada kita. Tanpa cahaya, bentuk tidak memiliki makna. Cahaya adalah pelukis yang tak terlihat, pemahat yang tak bersuara. Ia memberikan identitas pada segala sesuatu, namun tetap berada di balik tirai, membiarkan ciptaannya berbicara tanpa menampakkan dirinya sendiri. Jika cahaya adalah esensi dari segala sesuatu, maka apa yang kita sebut sebagai materi hanyalah bentuk padat dari cahaya itu sendiri. Kita mengira bahwa batu lebih nyata daripada sinar matahari, bahwa tubuh lebih nyata daripada udara, tetapi sebenarnya semua itu hanyalah perbedaan dalam tingkat kepadatan cahaya. Bayangkan es dan uap, keduanya berasal dari air, namun yang satu membeku menjadi bentuk padat, sementara yang lain menguap menjadi sesuatu yang tak kasat mata. Demikian pula, materi hanyalah cahaya yang dikompresi, dibentuk oleh pola-pola energi yang lebih halus. Jika kita memahami ini, maka batasan antara yang fisik dan yang non-fisik mulai menghilang. Kita tidak lagi terjebak dalam ilusi keterpisahan. Kita mulai melihat bahwa di balik segala sesuatu yang kita anggap solid, terdapat getaran cahaya yang menyatukan semuanya, sebuah tarian yang tak pernah berhenti, diatur oleh harmoni yang lebih tinggi. Ketika kita menutup mata dan membayangkan sebuah taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni, harum mawar yang lembut, serta angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulit, kita mungkin berpikir bahwa semua itu hanyalah ilusi. Namun, sesungguhnya, pikiran yang melahirkan gambaran itu adalah kekuatan sejati yang membentuk realitas. Apa yang kita sebut sebagai kenyataan hanyalah ekspresi dari pikiran yang telah diwujudkan dalam bentuk yang lebih padat. Pikiran bukan sekadar sesuatu yang tak terlihat dan tak berwujud. Ia adalah gelombang energi yang memiliki kekuatan untuk mempolarisasi cahaya menjadi bentuk yang kita kenal sebagai dunia fisik. Setiap pikiran yang kita hasilkan bukanlah sesuatu yang berlalu begitu saja. Ia bergerak, bergetar, dan menyusun pola-pola yang membentuk pengalaman kita. Bayangkan danau yang permukaannya tenang. Ketika kita melemparkan batu kecil, riak mulai terbentuk, menyebar ke segala arah. Demikian pula, setiap pikiran yang kita hasilkan menciptakan gelombang dalam kesadaran universal. Gelombang ini tidak hanya memengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga membentuk lingkungan di sekitar kita, menciptakan getaran yang selaras dengan apa yang kita pikirkan. Kita sering merasa bahwa kita hanyalah pengamat dari dunia ini, terjebak dalam arus kehidupan yang sudah ditentukan. Namun, kenyataannya, kita bukan sekadar saksi, kita adalah partisipan aktif dalam penciptaan. Setiap keputusan, setiap emosi, setiap keyakinan yang kita tanamkan menjadi benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi realitas yang kita jalani. Perhatikan bagaimana seorang seniman menciptakan lukisan. Ia tidak hanya melihat kanvas kosong dan berharap sesuatu akan muncul. Ia membayangkan, menggerakkan kuasnya, dan dengan setiap sapuan, sebuah dunia baru terbentuk. Demikian pula, pikiran kita adalah kuas yang melukis kehidupan kita sendiri. Apa yang kita pilih untuk pikirkan, apa yang kita beri perhatian, akan menentukan warna dan bentuk dari realitas kita. Jika pikiran individu memiliki kekuatan untuk menciptakan, bayangkan apa yang terjadi ketika banyak pikiran bersatu. Kesadaran kolektif manusia memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu mengubah arah sejarah dan membentuk dunia sesuai dengan pola pikir yang dominan. Peradaban yang kita lihat hari ini bukanlah hasil dari satu individu, melainkan dari pikiran kolektif yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Keyakinan yang kita anut, sistem yang kita bangun, bahkan batas-batas yang kita anggap nyata, semuanya adalah hasil dari kesepakatan bersama yang diukir oleh pikiran manusia. Maka, jika kita ingin mengubah dunia,
kita harus mulai dari dalam. Kita harus menyadari bahwa setiap pikiran yang kita hasilkan bukan sekadar suara dalam kepala kita, tetapi benih yang suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Dan ketika cukup banyak orang menyadari kekuatan ini, dunia pun akan bergerak ke arah yang lebih selaras, lebih harmonis, dan lebih sadar akan potensi sejatinya. Di alam semesta ini, setiap tarikan memiliki dorongan, setiap malam mendahului fajar, dan setiap gelombang yang naik pasti akan turun. Tidak ada yang berdiri sendiri tanpa pasangannya, sebab keseimbangan adalah hukum tertinggi yang mengatur segala sesuatu. Ia tidak terlihat, namun kehadirannya terasa di setiap sudut keberadaan. Segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam tarian abadi antara kompresi dan ekspansi, antara kontraksi dan pelebaran. Setiap bintang yang lahir dari gumpalan gas yang memadat suatu hari akan meledak kembali ke kehampaan. Setiap tarikan napas yang kita hirup harus diikuti dengan embusan keluar. Inilah keseimbangan, ritme dasar yang mengatur segala kehidupan. Jika kita mengamati pohon, kita akan melihat keseimbangan yang sempurna. Akar yang tumbuh semakin dalam ke tanah adalah cerminan dari cabang-cabang yang menjulang ke langit. Alam tidak pernah mengambil tanpa memberi, tidak pernah memperluas tanpa mengerut, tidak pernah menciptakan tanpa menghancurkan. Kehidupan itu sendiri adalah tarian antara dua kutub ini. Ketika keseimbangan terganggu, kekacauan terjadi. Sebuah roda yang kehilangan pusat gravitasinya akan oleng. Sebuah sungai yang mengalir terlalu deras akan menyebabkan banjir. Dan tubuh yang menumpuk terlalu banyak beban tanpa pelepasan akan jatuh sakit. Segala sesuatu yang berlebihan, yang melampaui batas keseimbangannya, akan menemui kehancuran. Sejarah manusia adalah kisah ketidakseimbangan yang berulang-ulang. Ketika keserakahan melampaui kebijaksanaan, peradaban runtuh. Ketika manusia terlalu tenggelam dalam materi dan melupakan roh, kehampaan batin melanda. Seperti gunung yang suatu hari akan runtuh jika bebannya terlalu berat, setiap sistem yang gagal menjaga keseimbangannya pasti akan roboh. Namun, alam semesta tidak mengenal kebinasaan mutlak. Ia selalu berusaha mengembalikan keseimbangan, baik dengan kelembutan maupun dengan kehancuran. Sungai yang meluap akhirnya akan menemukan jalur barunya, hutan yang terbakar akan menumbuhkan tunas baru, dan jiwa yang tersesat pada akhirnya akan menemukan jalan pulangnya. Kita, sebagai bagian dari alam semesta, juga harus menari dalam irama keseimbangan ini. Jika kita terus-menerus memberi tanpa menerima, kita akan kelelahan. Jika kita hanya menerima tanpa memberi, kita akan kehilangan makna. Jika kita hidup dalam ketergesaan tanpa pernah berhenti untuk merenung, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Hukum keseimbangan mengajarkan bahwa harmoni sejati bukanlah tentang menghindari gerakan, tetapi tentang memahami ritme kehidupan. Seperti pendulum yang bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya, kita harus belajar untuk mengikuti arus, menyesuaikan diri dengan tarian alam, dan pada akhirnya menemukan keseimbangan yang sejati dalam setiap aspek keberadaan kita. Segala sesuatu di alam semesta ini lahir dari ketegangan dua kutub yang berlawanan namun saling melengkapi. Panas dan dingin, siang dan malam, diam dan gerak, semuanya adalah ekspresi dari hukum polaritas. Tanpa gelap, cahaya tidak dapat dikenali. Tanpa kekosongan, keberadaan tak mungkin lahir. Di balik setiap bentuk terdapat tarian dua kekuatan. Listrik yang melebarkan, mendorong keluar, dan magnetisme yang menarik, mengikat kembali. Tanpa listrik tidak ada ekspansi. Tanpa magnetisme tidak ada bentuk yang bertahan. Keduanya bukan musuh, tetapi pasangan yang menciptakan ritme kehidupan. Perhatikan bagaimana jantung kita bekerja. Denyut yang mendorong darah ke seluruh tubuh diikuti dengan jeda yang menariknya kembali. Perhatikan bagaimana kita bernapas. Udara masuk memenuhi paru-paru, lalu perlahan dilepaskan. Segala sesuatu ada dalam keseimbangan tarikan dan dorongan. Dalam penciptaan bintang, debu dan gas terdorong keluar oleh energi yang mengembang, tetapi juga ditarik ke dalam oleh gravitasi. Jika hanya ada ekspansi, bintang akan tercerai-berai. Jika hanya ada tarikan,
ia akan runtuh dalam kegelapan. Hanya ketika kedua kekuatan ini bekerja bersama, lahirlah cahaya yang menerangi jagat raya. Segala sesuatu yang bergerak, mengalir, dan berubah di alam semesta ini adalah hasil dari interaksi listrik dan magnetisme. Ia bukan sekadar fenomena fisika, tetapi dasar dari segala pengalaman. Pikiran kita yang menjelajahi ide-ide baru adalah listrik yang mendorong keluar, sementara ingatan dan refleksi kita adalah magnetisme yang menarik kembali. Hubungan manusia pun demikian. Ada momen kita memberi, ada momen kita menerima. Ada tarikan ketertarikan, ada dorongan kebebasan. Jika hanya ada tarikan tanpa ruang untuk bergerak, kita akan terikat. Jika hanya ada dorongan tanpa keterhubungan, kita akan tercerai-berai. Pada akhirnya, listrik dan magnetisme bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan dua wajah dari satu kekuatan yang sama. Kita tidak bisa memahami satu tanpa mengenali yang lain. Sebagaimana malam tidak meniadakan siang, tetapi justru melengkapinya. Polaritas bukanlah pertentangan, melainkan harmoni dalam gerakan. Mereka yang memahami ini tidak lagi melihat dunia dalam kacamata perpecahan. Tidak ada yang mutlak baik atau buruk, hanya keseimbangan yang mencari titik tengahnya. Tidak ada yang sepenuhnya diam atau bergerak, hanya ritme yang berdenyut dalam keteraturan. Dengan memahami polaritas, kita tidak lagi melawan arus kehidupan. Kita belajar menari dengannya. Kita mengerti kapan harus maju dan kapan harus diam. Kita sadar bahwa dalam setiap konflik ada kesatuan yang lebih besar. Kita bukan makhluk yang terjebak dalam dualitas, melainkan ekspresi dari satu kekuatan yang mengalir dalam bentuk yang berbeda. Ada sesuatu dalam diri kita yang melampaui tubuh, melampaui pikiran, melampaui apa yang tampak di dunia fisik. Sesuatu itu adalah kesadaran, cahaya tak kasat mata yang menghidupkan setiap pengalaman, menjadi jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat, antara materi dan energi, antara yang sementara dan yang kekal. Setiap pikiran yang melintas bukan sekadar getaran dalam otak, tetapi gelombang energi yang membentuk realitas. Setiap keyakinan yang kita pegang bukan hanya pendapat pribadi, tetapi cetak biru yang menentukan bagaimana dunia merespons kita. Kesadaran bukanlah pengamat pasif, melainkan kekuatan yang aktif menciptakan. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Setiap kali setetes air jatuh ke permukaannya, lingkaran riak menyebar ke segala arah. Demikian pula, setiap pemikiran yang muncul dalam kesadaran kita mengirimkan gelombang ke dalam kehidupan. Pikiran tentang kelimpahan menarik kelimpahan. Pikiran tentang ketakutan memperkuat ketakutan. Kita bukan hanya individu yang mengalami dunia, kita adalah arsitek yang membentuknya. Peradaban yang kita lihat hari ini bukanlah hasil dari satu individu, tetapi dari kesadaran kolektif manusia selama ribuan tahun. Bangunan yang menjulang, teknologi yang berkembang, bahkan sistem kepercayaan yang mengatur hidup kita, semua ini adalah cerminan dari pola pikir bersama. Ketika sekelompok orang percaya pada keterbatasan, mereka membangun dunia yang penuh batasan. Ketika banyak orang berfokus pada ketakutan, lahirlah masyarakat yang diatur oleh kecemasan. Namun, ketika kesadaran mulai bergeser, ketika lebih banyak orang melihat kemungkinan, menciptakan dengan cinta, dan berpikir dengan keberlimpahan, maka realitas dunia pun berubah. Setiap revolusi besar, setiap lompatan peradaban, dimulai dari pergeseran kesadaran. Apa yang dulu dianggap mustahil menjadi nyata, hanya ketika cukup banyak orang meyakininya. Demikian pula, masa depan kita bergantung pada bagaimana kita memilih untuk berpikir, merasa, dan bermimpi hari ini. Di balik semua ini, ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, pikiran universal, sumber dari segala kebijaksanaan, tempat lahirnya semua ide, energi yang mengalir melalui segalanya. Ketika kita menyelaraskan kesadaran dengan sumber ini, kita tidak hanya memahami kehidupan, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam arus penciptaan. Mereka yang terhubung dengan pikiran universal tidak lagi merasa terisolasi. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan atau batasan dunia material. Sebaliknya, mereka bergerak dengan kejelasan, menciptakan dengan keyakinan,
dan hidup dengan pemahaman bahwa mereka bukan sekadar individu, tetapi percikan dari kesadaran yang lebih besar. Pada akhirnya, peran kita bukan hanya untuk menjalani hidup, tetapi untuk menciptakannya. Kita bukan hanya produk dari dunia, tetapi juga pencipta dunia. Kesadaran kita adalah alat yang menentukan bentuk realitas yang akan kita alami. Pertanyaannya adalah, realitas seperti apa yang ingin kita ciptakan? Dari debu kosmik hingga kompleksitas kesadaran, manusia telah melewati perjalanan panjang yang melampaui batas materi. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang terus menggema dalam benak mereka yang merenung, siapakah kita sebenarnya? Apakah kita sekadar makhluk yang hanyut dalam arus kehidupan, ataukah kita adalah arsitek realitas itu sendiri? Lihatlah diri Anda di cermin. Apakah yang Anda lihat hanya sekumpulan daging, tulang, dan organ? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa disentuh, tetapi begitu nyata? Kesadaran, pemikiran, impian, dan perasaan yang ada dalam diri Anda bukanlah sekadar fenomena biologis. Mereka adalah percikan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pikiran universal yang mengalir melalui segala sesuatu, menciptakan keteraturan dari kekacauan, menghembuskan kehidupan ke dalam yang tak bernyawa. Kita sering mengira bahwa kita terpisah dari semesta, seakan-akan kita hanyalah individu kecil dalam luasnya alam raya. Namun, kenyataannya berbeda. Setiap gagasan yang muncul dalam pikiran kita, setiap dorongan untuk mencipta, adalah bukti bahwa kita bukan hanya bagian dari penciptaan, kita adalah pencipta itu sendiri. Pernahkah Anda berpikir bagaimana sebuah kota besar dapat lahir dari tanah kosong? Bagaimana sebuah simfoni megah dapat muncul dari keheningan? Bagaimana setiap pencapaian besar dalam sejarah bermula dari sesuatu yang tak kasat mata? Segalanya dimulai dari pikiran. Dunia yang kita lihat hari ini adalah hasil dari pemikiran dan imajinasi manusia yang pernah hidup sebelumnya. Setiap kemajuan, setiap perubahan, setiap inovasi dimulai dari seseorang yang berani membayangkan sesuatu yang belum ada. Begitu pula dalam kehidupan kita sendiri. Apapun yang kita alami saat ini, kesuksesan, kegagalan, kebahagiaan, atau penderitaan, adalah hasil dari pola pikir yang kita biarkan berkembang dalam kesadaran kita. Pikiran bukan hanya sesuatu yang berlalu lalang di kepala kita, ia adalah energi yang memiliki kekuatan untuk membentuk dunia di sekitar kita. Namun, dengan kekuatan ini, datanglah sebuah tanggung jawab. Jika kita menerima bahwa pikiran kita menciptakan realitas, maka kita juga harus menerima bahwa kita bertanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani. Tidak ada korban dalam dunia penciptaan. Hanya ada mereka yang sadar dan mereka yang belum menyadari kekuatannya. Kita tidak bisa terus menyalahkan dunia luar atas keadaan kita. Bukan masyarakat, bukan nasib, bukan kebetulan yang menentukan hidup kita, melainkan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita bertindak. Manusia bukanlah makhluk yang pasif. Kita adalah aliran kesadaran yang terus bergerak, membentuk, dan menciptakan. Jika kita ingin dunia yang lebih baik, hidup yang lebih bermakna, kita harus mulai menciptakannya, bukan di luar diri kita, tetapi di dalam pikiran kita sendiri. Karena pada akhirnya, penciptaan bukanlah sesuatu yang terjadi kepada kita, tetapi sesuatu yang terjadi melalui kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.